Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Saya mengucapkan matur nuwun, matur suwun kepada Bapak Gembala, kepada Ibu Gembala dan semua sedang jemaat, para pekerja yang ada di Gereja Bethel Indonesia Diaspora Summit yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk boleh sharing ataupun menyampaikan firman Tuhan di minggu pertama di bulan Agustus tahun 2025 ini. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami kenalkan, nama saya Derman P. Nababan, wong Batak dari Tapanuli Utara. Tapanuli Utara itu adalah tempat di mana penginjil Dr. I.L. Momensen menjadi rasul ataupun pemberita firman Tuhan di tanah Batak pada waktu itu. Kita tahu bahwa 100 tahun lebih yang lalu orang-orang Batak itu adalah penyembah berhala. Tetapi dengan kehadiran hamba Tuhan Dr. I.L. Momensen dan sebelumnya ada Tuan Monson dan Tuan Leman mati martir dibunuh oleh orang Batak, dan ceritanya dagingnya dimakan oleh orang Batak pada waktu itu. Dan setelah itu datang Momensen dari Jerman, lalu orang-orang Batak hampir 80% Batak Toba, Silindung, dan Humbang Hasundutan dan Samosir itu menjadi pengikut Tuhan sampai dengan hari ini. Itu kampung halaman saya Bapak Ibu. Istri saya ada Rumata Rosinita Sianya, Boru Manalu, juga hal yang sama, asalnya dari Humbang Hasundutan. Humbang Hasundutan itu ada di atas Danau Toba. Jadi kampungnya dia itu sangat dingin Bapak Ibu Gembala. Di sana ada tersedia daging kuda. Jadi kalau kita pergi ke Humbang Hasundutan, Dolok Sanggul, maka di situ tersedia daging kuda. Saking dinginnya itu daerah, maka daging kuda itu bisa menjadi penyedap rasa untuk menambah kalori dalam tubuh, untuk menghalau dinginnya angin di Danau Toba itu. Dan anak kami ada dua, ada di sini, Tiffany. Coba Tiffany, lambaikan tangan. Baru selesai dari ITB Bandung. Kemudian Kevin Jagar Eliezer, ya, sama juga baru selesai dari Universitas Parahyangan di Bandung, hubungan internasional, dan akan diwisuda bulan November yang akan datang. Doakan besok dia akan membawa tim dari Universitas Nasional Singapura ke Sabu Raijua di Nusa Tenggara Timur untuk melakukan riset atau penelitian budaya dan kearifan lokal yang ada di Sabu Raijua selama 4 hari ke depan. Jadi besok dia akan berangkat ke Surabaya dan seterusnya dengan rombongan ke Kupang dan ke Sabu Raijua. Kupang dan Sabu Raijua itu 1 malam perjalanan Pak Gembala, naik kapal laut. Ya, kita doakan semua berjalan dengan baik. Itu perkenalan singkat Bapak Ibu. Sehari-hari saya bertugas di pengadilan sebagai ketua pengadilan Kota Blitar dan Kabupaten Blitar. Jadi kami bertugas di pengadilan itu sudah cukup lama. Kalau saya Pak Gembala sejak diangkat jadi ASN di pengadilan sejak tahun 1993 yang lalu. Jadi sudah 32 tahun berkecimpung di pengadilan. Biasanya 32 tahun orang sudah pada pensiun, gitu ya. Tapi puji Tuhan, masa pensiunnya masih lama, masih ada 13 tahun ke depan. Rencananya masih mau ditambah lagi usianya 3 tahun lagi, jadi berarti masih panjang lagi, ya, sambung menyambung seperti itu. Itu perkenalan singkat Bapak Ibu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan share kepada kita pada hari ini bagaimana karakter murid sejati. Saudara, pertanyaan dalam kehidupan kita adalah apa sih yang menjadi tujuan kehidupan kita? Ada suatu pelayaran tanpa nahkoda, maka seisi kapal itu akan tiba di satu tempat yang tidak diinginkan. Bisa terdampar di pulau karang ataupun menabrak karang, bisa terdampar di suatu daerah yang tidak berpenghuni, atau yang lebih ekstrim bisa tiba di penjara. Maka kalau saya bertanya kepada orang-orang yang diperhadapkan di sidang pengadilan, kalau ditanya, mengapa kamu ada di sini? Dan saya juga sering pelayanan ke rutan, ke lapas waktu di Tarutung. Kalau ditanya, mengapa kamu ada di sini?
Pada umumnya mereka berkata tidak tahu mengapa ada di situ. Dia sebenarnya pengen menjadi manusia yang baik, tapi kok bisa ada di penjara? Sesungguhnya mereka tidak mengerti apa yang menjadi tujuan kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itu begitu penting bagi kita. Apa sih karakter seorang murid sejati? Firman Tuhan di dalam Yohanes 6 ayat 60 sampai 66, masih dalam terjemahan baru. Yohanes 6 ayat 60 sampai 66, demikian firman Tuhan. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Mengapa banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus? Karena sebelumnya di dalam Yohanes 6 ayat 32 sampai dengan 35, Yesus berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka, kata murid-murid atau calon murid-murid itu kepada Yesus, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Mengapa murid-murid itu atau calon murid itu berkata, berikanlah kami roti itu senantiasa, supaya mereka kenyang setiap hari, setiap saat, tidak perlu bekerja, tidak perlu berusaha. Lalu apa kata Yesus kepada mereka? Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak lagi lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak haus lagi. Murid-murid itu atau calon murid itu berpikir hal-hal duniawi, hal-hal yang sifatnya jasmani. Berikanlah kami roti itu senantiasa, supaya kami bisa kenyang setiap hari. Tetapi maksud Yesus bukan hal-hal duniawi. Maka dia berkata, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, maka ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak haus lagi. Sebelumnya saudara dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus berkhotbah, ada lebih dari 5.000 orang berkumpul. Di sore hari, Yesus berkata kepada murid-muridnya, berikan mereka makan. Muridnya berkata, tidak ada makanan di sini. Orang Papua berkata, tak ada makanan di sini. Lalu Yesus berkata, apa yang ada pada kamu? Yang ada hanya ada 2 ikan dan 5 roti. Itu pun kepunyaan anak-anak. Yesus berkata, bawa kemari. Lalu dia mengucap syukur. Dia berkata kepada muridnya, bagikanlah. Anda tahu, ketika roti dan ikan itu dibagikan, tidak habis-habis. Habis-habis kata wong Papua. Karena beta berasal dari Papua sebelum ke Blitar. Saudara, ada sisa berapa bakul? 12 bakul. Mengapa ada sisa 12 bakul? Saya berpikir kayaknya di sana tidak ada uang Batak. Mengapa? Kalau orang Batak pesta, biasanya ada itu pandan, dan di dalam pandannya itu ada plastik. Jadi setiap ada pesta, maka sebelum makan, sebelum doa, itu nasi sudah masuk dulu ke plastik. Ketika dibagikan daging, daging juga sudah masuk ke plastik. Dibagikan pisang, diberikan air mineral seperti ini, semua masuk plastik dan masuk ke tasnya. Dan Anda tahu ketika pulang-pulang dari pesta, maka tas mama saya dahulu Pak Gembala itu penuh dengan daging
penuh dengan nasi. Karena kampung kami dingin, maka ketika nasi ini dibawa dan daging ini dibawa ke ladang, ke sawah, itu sudah membeku. Tetapi Bapak Ibu tahu, saking perut kita lapar dan sulit untuk mencari makanan, rasanya enaknya minta ampun. Kita nikmati dengan penuh sukacita. Setiap mama pulang dari pesta, maka yang kita periksa dahulu adalah isi tasnya, bukan mencari uang, tapi makanan. Maka mungkin pada waktu itu benar tidak ada wong Batak di sana. Saya tidak tahu apakah wong Blitar juga memiliki kebiasaan yang sama. Tidak kan? Karena saya tahu kalau di Blitar pesta itu seadanya saja. Paling yang dibawa pulang cuma pisangnya doang. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Iya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya pikir ini nggak ada orang Batak di sana atau mungkin orang Blitar nggak ada di sana. Lebih dari 12 bakul. Artinya apa? Mereka yang sebelumnya kelaparan, terancam makanan, ketika dikumpulkan semua rumah makan yang ada di Blitar, yang ada di Kesamben, yang ada di Malang pun tidak cukup untuk mereka pada waktu itu. Dengan waktu yang sesingkat itu tidak cukup untuk mereka berikan makan. Tetapi kok bisa mereka kenyang dan malah berkelebihan? Wah, mereka heran. Ini luar biasa nih. Berarti kita ikut Yesus saja kan begitu. Kemudian mereka melihat orang buta disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar. Mereka heran melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Maka mereka mengikuti Yesus. Tetapi ketika Yesus berkata kepada mereka, bukan Musa yang memberikan kamu roti, tetapi akulah, tetapi Tuhanlah yang memberikan kamu roti dari surga, roti yang benar. Dan mereka meminta roti itu, dan Yesus berkata, akulah roti itu. Kalau aku ada di dalam kamu, maka kamu tidak akan kelaparan lagi. Maksudnya tidak akan kelaparan lagi secara rohani, tidak kehausan lagi secara rohani, tidak akan terjadi lagi kegersangan secara rohani dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu. Mereka kecewa. Dia kan bukan roti, dia manusia, dia anak Yusuf, anak tukang kayu, anak Maria. Mengapa dia bisa berkata seperti itu? Maka banyak di antara mereka yang mengundurkan diri. Dalam kehidupan kita juga banyak seperti itu. Banyak orang mengikut Tuhan karena mengejar kebutuhan jasmani. Wah, pergi kita ke gereja, paling tidak nanti dapat nasi pecel, kan begitu. Tapi di Blitar tidak ada. Itu di kampung saya di seberang dorong Pak Gembala. Terus mereka terpesona karena banyak mujizat terjadi di gereja, di rumah Tuhan. Kemudian mereka melakukan itu untuk menyenangkan dirinya. Tetapi murid sejati, dia datang ke rumah Tuhan karena menyadari kebutuhan akan firman Tuhan. Saya kan percaya Bapak Ibu datang ke tempat ini karena sadar bahwa di rumah Tuhan ada roti kehidupan, yaitu firman Tuhan. Kemudian dia terpesona bukan dengan mujizat itu, tetapi terpesona dengan sang pemberi mujizat. Bukan terpesona dengan pertolongan yang Tuhan berikan, tetapi terpesona dengan wajah Tuhan yang memberikan sinar kemuliaannya dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya mengharapkan tangan Tuhan, kita boleh saja mendapatkan tangannya. Tetapi ketika kita mengharapkan wajah Tuhan, maka sinar kemuliaan Tuhan akan menerangi kehidupan kita, maka segala sesuatunya akan Tuhan berikan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Dan dia melakukan itu karena mau menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan dirinya. Dan dia pengen memiliki hubungan personal dengan Tuhan, hubungan personal dengan gembalanya, dengan pengerjanya, dan dengan rekan-rekan segerejanya. Lalu saudara dikasih Tuhan, sebagai murid Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa poin yang akan aku sampaikan pada saat ini. Beberapa poin yang kulo sampaikan. Kulo, beta, sa. Orang Jayapura, sa, saya. Orang Kupang, B, beta. Jadi kalau kita ngomong dengan orang Kupang, B, beta, gitu kan? Singkat-singkat semua. Deng, dengan, deng, gitu ya. Singkat-singkat. Dong dua, mereka berdua. Nah, gitu. Jadi teman-teman yang di Blitar harus belajar segala bahasa. Gitu. Iya. Saudara, yang pertama adalah milikilah perubahan hidup yang radikal. Matius 9 ayat 17. Matius 9 ayat 17,
Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Sekarang pada zaman dahulu kala setiap anggur diperas itu akan disimpan di dalam kirbat yang terbuat dari kulit hewan. Awalnya kulit itu elastis, bisa menyimpan anggur ini. Tetapi lama-kelamaan anggur ini akan mengalami fermentasi. Karena mengalami fermentasi peragian, maka kulit itu akan mengeras. Kulit itu akan mengeras dan tidak sekuat yang pertama, terdahulu lagi. Karena itu ketika ada anggur baru, maka itu harus disimpan di dalam kirbat yang baru, bukan di dalam kirbat yang lama. Kalau dalam kirbat yang lama disimpan, maka dikatakan dari sini kantong itu akan koyak dan anggur itu akan terbuang, maka rusaklah kedua-duanya. Jadi anggur baru harus disimpan di dalam kirbat yang baru. Anggur baru firman Tuhan, pembaharuan janji Tuhan harus disimpan dalam kirbat baru kehidupan kita. Kehidupan kita yang lama harus kita tinggalkan, maka kita harus mengenakan pakaian baru, jubah yang baru. Maka ketika firman disampaikan, maka firman itu akan tinggal dalam diri kita, akan berbuah dan berakar dalam kehidupan kita, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan kita akan menjadi berkat di lingkungan kita, di komunitas kita, di rukun tetangga kita, di tempat pekerjaan kita, dimanapun kita Tuhan tempatkan. Untuk bisa berubah, jauhi 3 ragi kata Yesus. Ada 3 ragi yang harus kita jauhi. Yang pertama ragi Herodes. Herodes Antipas yang disebut dengan serigala Alopex. Dalam Lukas 13 ayat 32. Karena kelicikan politiknya, maka Herodes menceraikan istrinya dan menikahi Herodias, istri dari saudaranya yang bernama Filipus. Yohanes Pembaptis menegurnya, lalu Yohanes dimasukkan ke dalam penjara. Akhirnya kepalanya dipenggal atas permintaan Salome, putri dari Herodias, dalam satu pesta ulang tahun. Ragi Herodes berbicara tentang kelicikan politik untuk mengamankan kedudukannya, posisinya. Bisa kita lihat di dalam kehidupan modern sekarang, di berbagai belahan dunia, termasuk mungkin ada di negara kita yang seperti itu. Ragi Herodes, ragi kelicikan harus dijauhkan dari komunitas, dijauhkan dari lingkungan kerja, dijauhkan dari gereja, dijauhkan dari rumah tangga. Kita tidak bisa berlaku licik terhadap sesama anggota keluarga kita, terhadap jemaat kita, terhadap gembala kita, terhadap lingkungan kita. Mungkin karena mereka berbeda keyakinan dengan kita, kita tidak bisa memarginalkan atau meminggirkan mereka atau menyingkirkan mereka. Kalau mereka pantas untuk dipromosikan, maka mereka harus dipromosikan. Kalau mereka memiliki kualitas yang terbaik, maka mereka harus diangkat. Seperti itu Bapak Ibu. Tetapi ragi Herodes atau Herodes Antipas melakukan segala cara untuk mengamankan politiknya. Kemudian ragi Saduki. Orang Saduki tidak meyakini kebangkitan orang mati dan kehidupan kekal, malaikat dan roh. Itu dalam Matius 22 ayat 9. Mereka hanya menerima 5 kitab Musa, Kejadian sampai dengan Ulangan. Artinya apa? Orang Saduki adalah orang yang skeptis atas kuasa Allah, tidak percaya akan kuasa Allah. Belakangan ini ada yang disebut dengan The New Age Movement yang diperakarsai oleh Oprah Winfrey. Kemudian ada juga olahraga yoga yang mengandalkan kekuatan dan lain sebagainya, meditasi, dan juga yang sekarang yang lagi marak itu pluralisme. Orang-orang kaum pluralisme ini yang penting berbuat baik, tidak berdosa, tidak melukai hati orang, tidak korupsi, masuk surga. Apapun agamanya atau tidak beragama sekalipun, itu orang-orang pluralisme itu. Saudara kasih Tuhan, ini adalah berbicara tentang ragi Saduki. Jauhkan itu pada kamu. Kemudian yang ketiga adalah ragi Farisi. Mereka percaya kebangkitan, malaikat dan roh, berbeda dengan orang Saduki, tetapi mereka mengabaikan keadilan, mereka mengabaikan belas kasihan, dan mereka mengabaikan kesetiaan. Lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya lahiriah, jubah agamawi,
pakaian-pakaian janggut yang panjang, beribadah di persimpangan jalan supaya dilihat oleh orang. Tapi mereka mengabaikan kesetiaan, keadilan, dan belas kasihan. Yesus berkata, jauhi ragi Farisi. Farisi berbicara tentang kemunafikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus berubah, harus mau berubah, harus memiliki perubahan yang radikal dalam kehidupan kita. Burung Raja Wali, ketika diteliti usianya sampai 70 tahun. Tetapi sebelum sampai usia 70 tahun, masih dalam usia 40 tahun, Raja Wali sebenarnya sudah siap untuk mati. Mengapa? Karena bulu-bulunya sudah tua, sudah tebal, sulit untuk terbang. Kemudian paruhnya juga sudah bengkok, sulit untuk mencari-cari makanan. Kuku-kuku kakinya juga sudah tumpul, tidak siap untuk mencari-cari makanan. Seharusnya Raja Wali di usia 40 tahun sudah siap untuk mati. Hanya ada dua pilihan. Yang pertama mati, yang kedua berubah. Ternyata burung Raja Wali memilih untuk berubah. Apa yang dilakukan? Maka dia naik ke bukit-bukit batu, maka cakarnya Bapak Ibu dicakarkan ke bebatuan sehingga cakar yang lama terlepas dan muncul cakar yang baru. Demikian juga bulu-bulunya dihempas-hempaskan, dicabut satu persatu, semua terlepas, maka muncullah bulu yang baru. Demikian juga paruhnya yang sudah bengkok ini, yang sudah tumpul ini Bapak Ibu, dia lepaskan, dihempas-hempaskan ke bebatuan, maka muncullah paruh yang baru. Dalam masa lebih kurang 150 hari dia harus sepertinya bermeditasi untuk bersinar di bawah terik matahari untuk mempercepat pertumbuhan bulunya. Rasanya sakit. Tapi Bapak Ibu tahu setelah 150 hari ke depan, maka bulunya baru, paruhnya baru, kukunya baru. Maka dia bisa terbang seperti pada burung Raja Wali. Kekuatannya diperbaharui. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kamu sudah orang tua, usia sudah 70 tahun, maka mungkin sudah usia 70 tahun, atau usia sudah 75 tahun. Mungkin engkau berkata, Pak Derman, Pak Nababan, aku sudah tua, tidak bisa melakukan banyak kegiatan lagi. Oh tidak, Tuhan akan memperbaharui masa mudamu seperti pada burung Raja Wali. Apa yang diperbarui? Semangat, spirit, roh doa yang menyala-nyala, yang berapi-api, yang senantiasa dipanjatkan kepada Tuhan. Mungkin kau tidak punya uang, tapi kau punya hati, punya suara yang bagus untuk memuji Tuhan. Di rumahmu tidak masalah, dimanapun tidak masalah. Tumpang tangan kepada anak-anak muda supaya anak-anak muda diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Masa mudamu akan diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus berubah. Tapi kita harus tahu ada hal-hal yang kita tidak bisa ubah. Ada doa keinginan hati dari seorang teolog Amerika Serikat, Reinhold Niebuhr, pada tahun 82 sampai dengan 71 dia hidup, menuliskan suatu doa yang sampai hari ini doa itu sangat banyak mengubahkan orang. Doanya seperti ini. Ya Tuhan, berikanlah saya keheningan hati untuk menerima apa yang tidak dapat saya ubah. Yang kedua, berikan aku keberanian untuk mengubah apa yang seharusnya aku ubah. Dan yang ketiga, berikan aku kebijaksanaan untuk membedakan kedua hal itu. Pertama, menerima apa yang tidak dapat diubah. Apa yang Anda tidak bisa dapat ubah? Saya tidak bisa mengubahkan sikap dan perilaku istri saya. Benar Bapak Ibu? Pak Gembala tidak bisa mengubahkan Ibu Gembala. Ya, Pak Brilian tidak bisa mengubahkan istrinya. Dia orang Jawa, istrinya ngomong Batak. Tidak bisa. Orang Batak itu kalau ngomong tatar-tatar, seperti itu tidak bisa diubah. Kalau dia berusaha mengubah itu, maka yang terjadi adalah pertengkaran. Maka solusinya adalah terima itu. Kita tidak bisa kalau hari ini datang hujan, kita bersebut-sebut, oh ini hujan, saya tidak bisa ke gereja. Tidak. Ambil daun pisang, maka jalan pergi ke rumah Tuhan, atau ambil plastik, taruhkan, sarungkan di kepala, maka pergi ke rumah Tuhan. Jangan bersebut-sebut, Tuhan mengapa ada ini hujan, mengapa ini terlalu terik. Itu tidak bisa kita ubah.
Saya tidak bisa mengubahkan anak saya. Ini Tiffany, ini Kevin, saya tidak bisa ubah. Dulu ini Tiffany waktu masih kecil, dia selalu lengket dengan saya. Dalam setiap pesta arisan, dalam setiap gereja, dia harus selalu duduk di pangkuan saya. Dia jauh dengan saya, maka dia menangis. Itu saya tidak bisa ubah. Banyak orang ribut dengan saya, mengapa engkau bisa terlalu manja, itu putrimu? Saya katakan itu bukan urusanmu, itu urusan saya. Emang kamu terganggu dengan kondisi itu? Saya akan pangku dia. Suatu ketika saya menjadi ketua umum panitia Natal Okomene di kota Padang Sidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan pada waktu itu. Mau pidato Bapak Ibu, di hadapan ribuan orang, di situ ada bupati, wali kota, di hadapan ribuan orang. Ketika saya maju ke podium, maka Tiffany datang mengejar saya dari belakang. Tidak masalah, saya biarkan aja, malah saya ajak dia. Jadi ketika saya pidato, maka dua yang berdiri di depan Pak Gembala, ada anaknya Tiffany Saulina. Emang bisa diubah tuh? Tidak bisa diubah. Apakah dia bisa berubah sendiri? Dia kan gitu. Maka yang pertama, terimalah apa yang bisa tidak dapat kamu ubah. Yang kedua, berani mengubah apa yang harus kita ubah. Apa yang harus kita ubah? Sikap kita, paradigma kita, cara pandang kita. Saya dengan istri saya berbeda. Dia anak kota, saya anak kampung. Dia di kota makan keju, saya di kampung makan ubi singkong, ketela pohon. Kalau dia cepat marah karena dia makan keju ini kan cepat reaksinya. Ya wajar toh. Saya lambat marah, mengapa? Karena saya makan singkong, reaksinya terlalu lambat. Kan begitu. Maka itu harus diterima. Kalau dia cepat marah ya sudah, senyum saja Pak Gembala, kan begitu. Kan begitu. Tidak perlu dia kalau tidur, Pak Gembala kan baru menikah, kalau tidur AC-nya 16. Itu kaca semua berumpun. Sementara saya tidak kuat. Kalau saya ribut dengan dia, saya naikkan suhunya menjadi 23, dia akan marah Bapak Ibu. Lalu kalau seperti itu terus, maka kita tidak akan bisa tidur. Solusinya apa? Gak apa-apa, biar aja AC-nya 16, maka saya ambil selimut dan pakai baju panas 2 lapis, kan selesai masalah, kan begitu. Selesai tidak Bapak Ibu? Ini hal-hal seperti ini terkadang kita bisa berusaha mengubah orang lain, mengubah keadaan, padahal seharusnya kitanya yang berubah. Dan yang ketiga tadi katakan, membedakan mana yang bisa diubah dan mana yang tidak bisa diubah. Saya tidak bisa mengubah presiden. Saya tidak bisa mengubah pimpinan saya di Mahkamah Agung. Yang bisa saya ubah adalah paradigma saya, bagaimana saya memahami itu, bagaimana saya bisa menerima kondisi itu. Itu yang pertama tadi, miliki perubahan yang radikal. Kemudian yang kedua adalah miliki komitmen yang kuat, yang mau diajar. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dalam Kisah Rasul 2 ayat 42. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan mau berdoa. Murid sejati mau diajar. Amin. Kalau kamu tidak mau diajar, maka kamu tidak akan pernah naik level. Murid sejati namanya diajar, mau dikoreksi. Kalau kamu dihadapkan ujianmu tidak dikoreksi, kamu tidak siap untuk itu, tidak akan naik. Dan murid sejati harus setia. Ketika seorang murid sejati didisiplinkan, maka dia tidak akan lari cari gereja lain. Itu di Kampung Kayu Pak Gembala, di Semarang-Borong. Kalau di Blitar tidak ada. Kalau di Semarang-Borong ditegur sedikit dari depan, ini Pak Gembala ini apa, ini masalah apa dengan saya ini, saya akan pergi cari gereja lain. Ya. Akhirnya dia menjadi GKK, gereja keliling-keliling kota. Di Papua banyak seperti itu, GKK dia. Ya. Kakak gereja di mana Kak? GKK. Apa itu GKK? Gereja keliling kota. Hari ini di GB, besok di GSJ, besok di DPD, besok di semua. Karena semua salah di mata dia, hanya dia yang benar. Kalau kita cari gembala, ya tidak akan ketemu Bapak Ibu. Tidak akan ketemu. Kita harus cari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Raja Wali setia pada pasangan, mengajar anak-anaknya dengan keras dan memiliki visi dan pandangan ke depan dan suka tantangan melawan angin. Kita harus memiliki komitmen yang kuat ketika kita diajar, ketika kita disiplinkan, tetap setia mengikut Tuhan. Bukan seperti yang tadi, ketika tidak dapat makan lagi, ketika Yesus berkata, "Akulah roti hidup," mereka lari. Itu kan tidak setia. Ya, tapi murid sejati tetap setia. Yang ketiga, dia menjadikan Yesus sebagai penguasa dalam kehidupannya. Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu,
yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Seorang hamba taat kepada tuannya sebagai penguasa dalam dirinya. Kita harus menjadikan Yesus sebagai penguasa dalam kehidupan kita. Tahun 92, 91 saya tinggal di rumah induk semang saya. Kebetulan dia seorang hakim dan juga dia seorang pendeta. Pekerjaan saya di situ adalah menyapu rumah, mengapel rumah, belanja, memasak, mencuci pakaian. Pakaian laki-laki dan perempuan semua saya cuci. Saya setrika lagi Bapak Ibu Gembala. Setiap hari saya lakukan itu. Kemudian memandikan anjing. Kemudian juga ada burung tekukur dan juga ada 1 ekor monyet Bapak Ibu. Dan setiap induk semang saya ini pulang, maka dia selalu bertanya kepada saya, kalau dia pulang kerja, Derman sudah makan anjing atau belum? Sudah, udah itu paman, ya, sudah. Besoknya dia tanya lagi, Derman sudah makan anjing atau belum? Sudah, udah. Besoknya hal yang sama diulangi lagi. Maka dalam diri saya protes juga ini. Gak benar juga setiap hari dia pulang dia tanya anjingnya udah makan atau belum. Kenapa dia tidak pernah tanya saya sudah makan atau belum? Saya protes kepada dia, udah. Kenapa sih dia pulang kantor? Mengapa udah tidak pernah bertanya, Derman sudah makan atau belum? Apa dia bilang jawabannya? Itulah kau Derman katanya. Kalau saya sudah yakin 1 hari ini sampai dengan sore ini kau sudah 2 atau 3 kali makan. Tapi kalau anjing ini kau tidak kasih makan, digigitnya orang maka kita bisa kena denda katanya. Saya pikir benar juga kan begitu. Artinya mau saya sampaikan adalah sebagai hamba di rumah itu saya tidak punya hak ingkar, saya tidak punya hak tanya kepada dia. Adalah untuk menuruti apa keinginannya. Kasih makan anjing ya makan anjing saja. Kan begitu. Membersihkan mobil ya membersihkan mobil saja. Sebagai hamba harus seperti itu karena dia penguasa dalam kehidupan saya. Yesus sebagai penguasa dalam kehidupan kita, maka kita harus mengikuti dia dalam derap langkah kita sehari-hari. Ya, apa yang Tuhan Yesus perintahkan maka kita harus ikuti itu, harus kita lakukan itu. Saudara, ini ada contoh ini ilustrasi ada kejadian sebenarnya. Di kampung istri saya ini banyak kuda Pak Gembala. Karena memang tadi saya katakan di sana ada daging kuda. Di Siborong-borong di kampung halaman saya itu ada lomba pacuan kuda. Itu sudah ada sejak zaman Belanda sampai dengan sekarang. Ini 17 Agustus, di sana nanti itu bisa ratusan ribu orang untuk menonton lomba pacuan kuda. Kudanya banyak di kampung halaman istri saya. Maka suatu ketika ada seorang warga Nababan, katakanlah Kevin, maka dia pengen membeli kuda ke Dolok Sanggul kampung istri saya, ke kampung mamanya. Maka dia melihat kuda ada yang bagus, wah ini cocok ini sudah, kuda ini dibeli. Ketika dia cari siapa pemiliknya, ternyata pemiliknya adalah orang karismatik zaman dahulu. Orang karismatik zaman dahulu dia akan selalu berbicara puji Tuhan, haleluya, amin, kan begitu. Maka ketika harga ditawar cocok, si pemilik kuda berkata kepada Kevin, kalau kau mau menunggang kuda ini ada aturan yang harus kamu ikuti. Yang pertama, kalau kau berkata haleluya, kuda akan berjalan. Terus Kevin bertanya, Om, bagaimana supaya kudanya berhenti, supaya stop? Maka kamu harus berkata, amin. Haleluya, kuda jalan untuk berhenti, amin. Maka Kevin naik ke atas kuda, karena dia sudah latihan untuk menunggang kuda. Naik di atas kuda, dia berkata, haleluya, kuda jalan. Haleluya, kuda jalan. Makin cepat dia bilang haleluya, makin lari itu kuda. Secepat kilat kuda berlari terus sampai ke atas Danau Toba di Sipinsur. Bapak Ibu, Kevin lihat di depan ada jurang, di bawah ada Danau Toba ratusan meter tingginya. Maka dia teringat lagi apa yang dikatakan oleh pemilik kuda pertama, untuk memberhentikan kuda ini harus berkata amin. Maka Kevin sampai dengan tutup mata, seperti kaki juga ngerem, dan juga dia seperti ngerem tali kuda itu, maka dia berkata amin. Ketika dia berkata amin, maka kuda bisa mengerem bersama dengan Kevin, bersama-sama berhenti tepat 5 meter di pinggir jurang. Berhenti itu kuda, tidak sampai ke Danau Toba. Lalu Kevin buka mata, dilihat dia masih selamat beserta dengan kuda yang baru dibeli. Saking senangnya dia, maka dia berkata haleluya. Ketika dia berkata haleluya, maka kuda masuk lompat ke Danau Toba. Tepuk tangan dulu dong.
di kampung kami Bapak Ibu. Maksudnya ya adalah ada aturan yang harus diikuti. Tadi kan sudah dibilang, ya amin saja kan begitu. Untuk mengatakan haleluya ya putar dulu dong kepala kudanya kan begitu. Sehingga ekornya ke danau, ke jurang, maka kudanya harus balik lagi ke arah jalan yang benar. Baru dia berkata haleluya. Saking senangnya dia seperti itu lupa dia. Anak Tuhan juga banyak seperti itu. Tuhan berikan aku motor supaya aku bisa ke gereja. Oh Tuhan berikan motor. Naik motor dia dengan istrinya dengan satu orang anaknya. Tuhan, ini anak saya sudah tambah ini, sudah jadi 4 atau ini sebentar lagi sudah mau 5 orang. Berikan mobil Tuhan. Apalagi ini sering hujan di Blitar ini. Wah, Tuhan juga baik, diberikan mobil. Setelah Tuhan berikan mobil, Bapak Ibu usaha meningkat, lupa di hari Minggu. Dia jalan-jalan terus ke JLS sana, karena dilihat JLS itu begitu bagus. Sampai dengan Tulung Agung. Wah ini bagus, ini ada pantai, ada ular raksasa lagi di sini di pantai sini. Kita, wah. Setiap hari Minggu dia lupa. Padahal ada aturan. Dia sudah berjanji kepada Tuhan. Janji itu adalah aturan. Janji itu adalah hukum. Tuhan berikan aku kendaraan supaya aku, istriku, anak-anakku bisa ke gereja dan bahkan mengajak orang-orang yang tidak punya kendaraan kalau hujan untuk ke rumah Tuhan. Dia lupa aturan itu. Bapak Ibu ketika dia lupa aturan ada masalah. Terjadi banyak masalah. Maka dia bertanya, Tuhan mengapa seperti ini Tuhan? Ini kan mobil dari kau Tuhan, mengapa seperti ini? Ya iya, kamu lupa aturan kata Tuhan. Tuhan tegur dia. Saya yakin di Blitar ada seperti itu, amin? Kalau orang Tuhan bisa sonde ada di kota Blitar, di Kesamben tidak ada itu. Itu ada hanya di kampung saya di Seberang-Borong. Berikan mobil ikuti aturan, amin Bapak Ibu. Jadi kalau Yesus sebagai penguasa dalam kehidupan kita, ikutilah aturannya, ikutilah firman-Nya. Yang keempat adalah tidak gentar menghadapi ujian. Ini yang berat Bapak Ibu. Ya. Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Yakobus 1, 3 dan 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Tekun. Setelah kamu tekun, memperoleh buah yang matang dan kamu menjadi sempurna dan tidak kekurangan sesuatu apapun di dalam Tuhan. Jadi, kalau Anda sedang menghadapi ujian, bapak-bapak, mama-mama yang ada di Kesamben, kalau mama menghadapi ujian, maka jangan berdoa kepada Tuhan, Tuhan lalukan ujian ini. Bukan seperti itu, tapi berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan aku pundak yang kuat untuk menghadapi ujian ini. Apa yang engkau inginkan agar aku bisa pelajari dari ujian ini. Amin. Berikan aku pundak yang kuat, berikan aku kaki yang kuat seperti kaki rusak untuk aku bisa berjejak di bukit-bukit persoalanku. Rusak memiliki kaki yang kuat. Dia bisa berjejak di bukit-bukit. Kamu juga harus berdoa kepada Tuhan. Ini masalah Tuhan, ini terlalu berat. Tapi saya tidak mau lari dari masalah ini. Berikan aku kaki yang kuat untuk aku bisa bertekad berdiri di puncak persoalan ini. Saudara, kalau kamu berkata seperti itu, maka Tuhan akan memberikan kamu kaki yang kuat, dan Tuhan akan menopang, menolong engkau. Tidak lari dari persoalan. Anak muda, masa depanmu adalah penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan. Masa depan bukan seperti yang digambar-gambarkan orang begitu mulus, tidak seperti itu. Banyak tantangan, banyak rintangan dalam kehidupanmu. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kaki yang kuat. Aku bisa menghadapi perubahan global yang terjadi hari-hari ini. Untuk aku bisa menjadi pemenang, bahkan lebih daripada para pemenang. Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini kemarin sudah disampaikan Bapak Gembala waktu di Diaspora Malang, Bapak Ibu. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu karena mereka mengandalkan kekuatannya.
Karena mereka mengandalkan kepintarannya, karena mereka mengandalkan logikanya, mereka jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, menantikan Tuhan di dalam doa, menantikan Tuhan di dalam pujian. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya berdoa dan selain hanya berseru kepada Tuhan, menyerahkan kehidupanmu kepada Tuhan, persoalanmu kepada Tuhan. Maka dia berkata di sini berjanji apa? Mereka akan seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Bapak Ibu, raja wali menghadapi badai, dia tidak mengapak-apakkan sayapnya seperti burung nyemprit, tidak. Seperti burung terkukur, tidak. Dia hanya membuka sayapnya. Semakin kencang badai, maka dia akan semakin melambung tinggi. Saudara, itu kehebatan raja wali. Kita juga hal yang sama. Semakin kuat badai dalam kehidupanmu, maka engkau semakin terbang tinggi bersama-sama dengan Tuhan. Orang akan melihat masalah bapak itu terlalu berat, masalah ibu itu terlalu berat, di pekerjaannya, di rumah tangganya terlalu berat. Tetapi mengapa dia masih tetap kokoh berdiri sampai dengan hari ini? Itu karena Tuhan memberikan kekuatan baru kepadanya. Banyak orang terpuruk hari-hari ini. Banyak orang ingin mencari jalan pintas, tidak sanggup menghadapi masalahnya. Tetapi orang yang menantikan Tuhan, Tuhan akan berikan kekuatan baru kepadanya, sayap yang baru kepadanya. Amin Bapak Ibu. Selalu dikasih oleh Tuhan. Saya banyak mengalami pergumulan dalam kehidupan saya. Sejak masa kelahiran saya, Bapak Ibu. Bagaimana sejak saya dilahirkan 3 bulan. Ada kebiasaan di kampung kami. 3 bulan pertama, bayi tidak bisa dibawa keluar dari rumah. Harus selalu di rumah, beserta dengan mamanya. Setelah 3 bulan, saya dibawa oleh mama saya ke pasar untuk membeli pisang. Pisang ini akan diserahkan kepada kakek saya. Pertanda bahwa saya, bayi Derman Nabaman, sudah bisa melihat dunia luar, maka akan diberikan pisang, diserahkan kepada kakeknya, dan kakeknya akan berdoa kepadanya. Di pasar, mama saya hendak membeli sesuatu, dia jongkok dan duduk, dan saya ada di gendongannya. Saudara, ketika harga tidak cocok, namanya ibu rumah tangga akan selalu mencari harga yang murah, maka dia berdiri dan akan pergi ke tempat lain. Tetapi tidak sengaja kain gendongan saya menyerempet gelas jualan dari pedagang itu, maka terpecah. Karena terpecah, ibu saya mau pergi, maka dengan spontan pedagang itu menarik kain gendongan saya. Pada waktu ketika ditarik kain gendongan saya, maka saya terlepas dari gendongan ibu. Saya terjatuh ke tanah, tidak bersuara. Mama saya menangis histeris. Semua orang datang berkerumun melihat apa yang terjadi. Mereka berkata, Nas, ibu ini tidak bisa menjaga bayinya, sudah tidak bersuara lagi. Orang berpikir saya sudah mati pada usia 3 bulan. Mama saya menangis histeris, saya diangkat, dipeluk rapat-rapat olehnya. Dia menangis histeris kepada Tuhan. Bapak Ibu, puji Tuhan, tidak berapa lama saya juga ikut menangis. Bapak Ibu, kalau bayi menangis itu tanda sehat. Kalau bayi diam-diam itu bahaya. Jadi kalau ada anakmu menangis-nangis kerjanya, itu sehat. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Dan bayi yang baru lahir itu, ibu gembala harus menangis toh. Kalau bayi yang baru lahir tidak menangis, itu dipertanyakan. Saya menangis juga dengan mama saya. Oh, mama saya senang. Puji Tuhan, anak saya masih hidup. Maka dia bergegas pulang. Pedagang itu minta maaf untuk persoalan ini tidak sampai ke kantor polisi. Mama saya tidak peduli lagi dengan itu. Yang penting anakku masih hidup. Pulang ke kampung. Dia lapor kepada ayah saya, Bapak, tadi anak ini hampir mati. Tetapi ada banyak orang mengerumuni dia. Banyak orang berkumpul melihat dia. Maka bapak saya berkata, karena banyak orang berkumpul melihat anak ini, kita tambahkanlah namanya Parlungguan. Nama saya pertama awalnya hanya Derman, makanya nama Bang. Setelah peristiwa itu ditambahkan nama saya menjadi Derman Parlungguan. Parlungguan dalam bahasa Batak artinya perkumpulan banyak orang. Jadi Derman nama saya perkumpulan banyak orang. Karena kasih kemurahan Tuhan saya diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Itu pertama. Saudara, kami 7 bersaudara. Saya anak kedua. Bapak saya petani miskin.
Ibu saya penjual tape. Bapak Ibu, kalau tape Bondowoso itu enaknya minta ampun. Tapi di kampung kami pahit karena ketelannya itu keras. Serat-seratnya itu terlalu banyak seratnya. Kalau tape di Blitar itu enaknya minta ampun. Ya, saya pernah khotbah di GTDI di Sumber apa sana. Ibu gembala kasih sama istri tape. Sampai di rumah kami bilang, oh ini enak benar ini, tapi dari mana ini saya lihat, tapi Bondowoso ini luar biasa ini, hebat. Mama saya juga penjual tape, Bapak Ibu. Kalau mama saya jual tape, dia akan jalan kaki 7 km dari rumah saya ke pasar Simorong-Morong sambil menjajakan tape. Ada orang bekerja di pinggir jalan, oh sini tapenya enak. Nah, beli, jalan lagi, tape, seperti itu 7 km. Itu kerjaan mama saya. Kemudian bapak saya petani miskin, setiap Natal tahun baru kerjanya mabuk-mabukan, main judi, kalah main judi dia akan melarikan diri di sebuah kaki kisaran, tidak akan pulang kalau tidak dijemput oleh mama saya. Bayangkan itu begitu manjanya bapak saya itu dibuat oleh mama saya. Mama saya tidak pernah berpikir untuk pulang meninggalkan kami anak-anaknya, tapi dia dengan setia berjuang, walaupun suaminya pergi meninggalkan utang, menggadaikan sawah, dia tetap mempertahankan kami anak-anaknya. Dan dia berdoa kepada Tuhan untuk suaminya supaya diubahkan oleh Tuhan. Saudara, itu kejadian sampai saya kelas 3 SMA. Maka saya menjadi orang yang minder pada waktu itu. Kami 7 bersaudara. Saudara, pada tahun 90 saya disuruh oleh ayah untuk pergi ke Padang melamar tentara. Ayah berkata, anakku kamu harus jadi tentara. Lalu apa Bapak? Saya mau calon sarjana pertanian. Tidak, kamu harus jadi tentara. Kalau kamu pulang Natal dan Tahun Baru ada baret di kepalamu, pisau sangkur di pinggangmu, sepatu bot bunyinya prak, maka bapak sudah bangga. Wah, saya pikir benar juga ini. Maka saya ke Padang Pak Gembala diantar oleh bapak. Tapi saya katakan kepada ayah, ya, walaupun saya ikut tes tentara, maka saya ikut juga UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Saudara, saya ujian tes tentara, Tantama balok sabuk merah yang paling rendah. Induk senang saya kebetulan tentara juga, dia berkata, kamu akan lulus. Loh kenapa? Nilai kamu bagus. Ya benar, wajar saja kan saya jurusan fisika waktu SMA. Ya. Sementara yang banyak ikut itu adalah anak-anak sosial, anak-anak sos. Dan saya sudah tamat SMA. Untuk tantama itu sebenarnya cukup ijazah SMP atau ijazah SD. Saudara, masih tes kesehatan, tes pertama, saya sudah gagal. Sudah gagal Bapak Ibu. Saya tanya kepada induk semang saya, mengapa saya bisa kalah? Kemarin kamu bilang saya akan lulus. Apa dia bilang? Wajarlah kau kalah. Katanya, kenapa? Saya bilang, wajahmu berantakan. Wah, maksudnya apa? Dia bilang antara gigi dengan hidung tidak simetris. Gigimu menonjol keluar, hidungmu menonjol ke dalam. Sehingga dari aspek kesehatan kamu tidak memadai, alias TMS tidak memenuhi syarat. Malu juga Bapak Ibu. Sementara teman-teman saya yang lain yang lebih bodoh dari saya, karena saya jurusan fisika Pak Gembala, pada waktu itu mereka lulus. Saya pulang kampung. Sebelum pulang kampung saya juga ikut UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri dari Universitas Andalas Padang. Saya ambil IPC, IPA campuran. Puji Tuhan semuanya gagal. Anak fisika Bapak Ibu gagal. Saya pulang kampung, saya tidak mau lagi melamar tentara. Ya sudah, saya ke kisaran, dari kisaran di Medan, pulang saya tinggal di rumah induk senang saya yang hakim dan hamba Tuhan. Saudara, saya 2 kali ikut tes PNS di sana, golongan 2 di Departemen Kehakiman dan di Kodam 1 Bukit Barisan menjadi calon pegawai negerinya. Puji Tuhan, dua-duanya gagal. Jadi di masa muda Bapak Ibu saya sudah akrab dengan kegagalan. Saudara, dalam proses itu awalnya saya memiliki motivasi yang salah. Karena baik waktu di Padang maupun waktu di Kisaran dan Medan, waktu itu motivasi saya tidak benar. Motivasinya apa? Ayah saya berkata, anakku kamu ikut saja sama induk semangmu. Kalau dia ikut gereja, kamu ikut gereja. Kalau dia tepuk-tepuk tangan, kamu juga ikut tepuk-tepuk tangan. Kalau ikut dia menangis-nangis, kamu juga ikut menangis-nangis. Padahal itu hal yang aneh bagi kami. Di gereja kami tidak seperti itu. Semua berjalan sesuai dengan paketnya. Kita bernyanyi, kita lipat tangan, seperti itu. Ternyata di induk semang saya di Padang, ibadahnya nangis-nangis.
Di Medan juga seperti itu, nangis-nangis. Ini ada apa saya pikir. Tapi dalam proses itu Bapak Ibu, saya berkata kepada ibu senang saya yang berbeda, saya mau dibaptis. Dibaptis saya di Sungai Asahan, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu Sungai Asahan, saya dibaptis di sana. Saudara, di Medan juga saya terjun pelayanan. Anak sekolah minggu dan anak muda. Puji Tuhan, di akhir 92, awal Januari tahun 93, saya diterima CPNS golongan 1B. Menjadi satpam dan cleaning service alias office boy di kantor Tetun Medan. Bapak Ibu, saya melapor kepada ayah saya diterima menjadi PNS. Maka dengan senangnya bapak dan mama saya, kami waktu itu di sawah, langsung tangkap ayam jantan, ayam jambu yang besar Pak Demara, potong, dan kemudian kami ucapkan syukur. Tetangga kiri kanan rumah datang menyalami saya, oh hebat anaknya Bapak Lamseng, bapak saya itu Pak Lamseng namanya, diterima menjadi PNS. Disalami, selamat ya selamat. Tapi mereka tidak tahu saya golongan 1B. Bapak Ibu, golongan 1B ada ibu gembala di sini. Golongan 1B itu dulu di sekolah itu penjaga sekolah, tukang pukul lonceng. Benar nggak ibu gembala? Benar kan? Itu kerja saya. Bapak Ibu, saya pergi ke Medan, masuk kerja di kantor. Wah, ini nggak benar ini. Semua pekerjaan yang hina diberikan kepada saya, membersihkan toilet lah, membersihkan ruangan, mengangkat kursi dan lain sebagainya, jaga malam, semua saya kerjakan. Wah, ini tidak benar. Saya dengar juga firman Tuhan di gereja bahwa kamu akan naik, tidak akan turun, kamu akan menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Kalau kau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupanmu. Saya berpikir, bagaimana bisa saya menjadi kepala? Maka saya harus kuliah. Maka Bapak Ibu, saya kuliah. Setiap saya dari rumah kos saya di Medan untuk pergi ke kantor, jalan kaki untuk ada ambil angkot, dan setiap saya jalan saya selalu berkata, Derman Nababan adalah kepala. Derman Nababan kepala seperti orang gila, Bapak Ibu. Saudara, tahun 93 saya diterima CPNS. Tahun 98 saya sudah tamat S1 sarjana hukum. Ada penerimaan calon hakim dari Banda Aceh. Saya ikuti Bapak Ibu. Lulus, saya ke Jakarta tes psikotes dan profil assessment. Pertama kali menginjakkan kaki di kota Jakarta, kampung istri saya. Istri saya ini belum kuliah pada waktu itu. Ya. Saudara, saya di Jakarta. Ada pertanyaan yang diajukan oleh penguji kepada saya. Rambut sudah putih, seorang wanita. Dia bertanya, dari tadi sudah banyak pertanyaan yang kuajukan kepada kamu. Pertanyaan terakhir, apa motivasimu menjadi calon hakim? Maka saya tertunduk sejenak, saya pandang itu orang, saya katakan, Bu, saya rindu menjadi berkat bagi banyak orang. Dia heran, menjadi berkat, maksud Anda menjadi berkat seperti apa? Dia tidak berpikir karena dia tahu saya sarjana hukum dan calon hakim. Maksud Anda apa? Coba dijelaskan. Saya katakan, Bu, kalau seorang terdakwa dihadapkan kepada saya tidak hanya menghukum dia atas kesalahan yang pertama. Kalau dia bersalah, saya akan memberitahukan mengapa dia salah. Kemudian yang kedua, saya akan beritahukan untuk dia tidak kembali ke jalan yang salah. Dan yang ketiga, kalau dia tidak salah, saya akan bebaskan dia. Oh, itu maksud Anda? Iya, Bu. Ya sudah cukup. Saya katakan, terima kasih, Bu. Tuhan Yesus memberkati. Jadi dia memandang saya kurus kering, Pak Gembala. Karena saya kuliah kurang gizi. Dan 5 orang adik saya tinggal bersama saya di kota Medan mengontrak sebuah rumah. Ini anak kurus kering, tapi semangatnya luar biasa. Mengapa tidak semangat? Kita kan sudah melayani Bapak Ibu. Sudah melayani di kota Medan, melayani pemuda, pelayanan sekolah minggu. Saudara, kami pulang, waktu pulang, atasan saya yang tidak mendukung saya kuliah dan yang selalu mempersulit saya, dia bertanya kepada saya, ini orang pesimis, cara berpikir warga kerajaan dunia. Derman, bagaimana hasilnya? Saya katakan, puji Tuhan Pak, lulus. Lalu dia bertanya lagi, emang sudah pengumuman? Belum Pak. Terus dari mana Anda tahu lulus? Saya yakin lulus Pak. Lalu dia bertanya lagi, dari mana uangmu? Karena dia selalu berpikir untuk lulus harus menyogok. Sumut, semua urusan mesti uang tunai. Itu pikirannya, kan itu Sumatera Utara. Saya katakan, Pak, kalau orang siapkan 100, saya 200. Kalau orang siapkan 200, saya 400. Dia bertanya lagi, dari mana uangmu? Saya katakan, dari surga. Di bumi ini ada emas, ada permata, ada mineral berharga, dan bumi ini adalah pijakan kaki Tuhan.
maka Tuhan yang sediakan. Lalu saya bertanya kepada dia, karena dia tahu sebelum saya ujian ke Jakarta, mama saya menjual 3 ekor anak babi supaya ada ongkos saya naik KM Sindabung dari Belawan ke Jakarta, Tanjung Priok. Lalu saya bertanya kepada Bapak, yang bodoh Bapak atau saya? Bapak sudah tahu mama saya jual 3 ekor anak babi untuk ada ongkos saya ke Jakarta. Masa Bapak bertanya lagi dari mana uangmu? Yang bodoh itu Bapak atau saya? Aku bilang. Lalu dia berkata, kau sombong sekali. Bukan sombong Pak, tapi saya yakin lulus Pak. Saya kau sombong kau. Memang mengikut Tuhan itu harus seperti orang sombong Bapak Ibu. Sombong artinya keyakinan iman kepada Tuhan walaupun kita tidak lihat. Bapak Ibu, 1 bulan berikutnya pengumuman. Waktu diumumkan Bapak Ibu, ternyata saya dan seorang anak Tuhan teman saya dinyatakan lulus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya sebenarnya waktu pengumuman itu saya masuk ke kamar mandi, saya menangis histeris di kamar mandi kantor itu. Mengapa saya menangis? Saya menyadari flashback ke belakang. Saya golongan 1 gagal. Tamtama gagal. Saya UMPTN juga gagal. 2 kali tes CPNS juga saya gagal. Sebenarnya dari kualifikasi juga tidak memadai. IP saya waktu S1 hanya 2,83. Tidak pintar, tidak cukup sebenarnya, tidak capable sebenarnya. Tapi kok bisa lulus? Saya juga heran. Dan teman-teman saya di kantor heran. Maka atasan saya ketika pengumuman itu hari Jumat selesai olahraga, dia menghampiri saya. Ini orang yang selalu pesimis dan menghalangi saya. Dia mendatangi saya, Derman, Anda hebat. Selamat, Anda lulus. Saya katakan sama dia, Pak, bukan saya yang hebat. Yang hebat itu Bapak. Loh, kenapa? Saya sudah 3 kali tes calon hakim gagal dan ini sudah expire, tidak bisa lagi. Saya katakan Bapak yang hebat. Saya golongan 1 anak buah Bapak. Bapak kader saya menjadi golongan 2. Bapak kader saya bisa kuliah dengan baik dan saat ini diterima jadi calon hakim. Berarti Bapak yang berhasil mengkader saya. Seorang anak buah, seorang bawahan dari cleaning service menjadi calon hakim. Berarti Bapak yang hebat karena Bapak atasan saya. Bukan saya yang hebat, aku bilang. Bapak Ibu dia malu. Kau ada saja kau sana lah kau. Dia pergi Bapak Ibu. Malu dia. Selalu dikasih oleh Tuhan, cara berpikir warga kerajaan surga memang akan selalu seperti itu melemahkan kita. Yang mau saya katakan kepada Anda adalah kita harus kuat menghadapi ujian. Sakit tidak diperlakukan tidak adil sakit. Sakit tidak kita dihinakan memang kita hina. Golongan 1 satpam dan cleaning service sakit. Sakit tidak jadi halang-halangi untuk promosi sakit. Tapi apakah kita, waduh mengapa ini terjadi? Tuhan, bukan seperti itu. Apapun yang terjadi saya akan maju. Saya akan naik, bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang akan tolong. Kamu menutup pintu kepada saya, tapi kalau Tuhan berkata, pintu sudah dibukakan, tidak ada seorang pun yang sanggup membukakan. Tugas saya adalah untuk melayani anak-anak muda dimanapun mereka berada. Itu tugas saya, memotivasi mereka. Ketika kita menyalakan lilin-lilin kecil di tengah kegelapan malam kepada seseorang, maka tidak akan ada seorang pun yang sanggup menghalangi matahari bersinar dalam kehidupan kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya tahu pelayanan Pak Gembala di tempat ini, Pak Retno beserta dengan Ibu dan semua tim selalu menyalakan lilin-lilin kecil di tengah kegelapan malam di Blitar dan sekitar. Ingat, tidak ada seorang pun yang sanggup menutup matahari bersinar dalam kehidupan Pak Gembala dan Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Amin, Bapak Ibu. Sulit. Dihalangi orang. Dijolimi orang. Diperkatakan orang yang tidak baik, diperkatakan, itu tidak masalah. Itu bukan urusan kita, itu urusan dia. Yang penting adalah pastikan diri kita menjadi berkat. Kalau orang memahami itu sebagai sesuatu tantangan, sebagai sesuatu yang harus dihalangi, itu urusan dia, bukan urusan kita. Urusan kita adalah terus meyakini janji Tuhan. Seperti Abraham ketika Tuhan panggil dari tanah Ur Kasdim ke tanah yang Tuhan akan tunjukkan kepadanya. Dia tidak tahu jalan itu mau kemana. Tidak ada kompas, tidak ada GPS, tapi dia tetap melangkah. Apakah dia mempertanyakan kepada Tuhan, Tuhan kemana arahnya? Kiri atau ke kanan? Tidak seperti itu. Ketika Tuhan berkata, keluar, maka dia keluar. Selanjutnya urusan siapa? Urusan Tuhan.
Ketika Tuhan berkata kepadanya, aku akan berkata engkau keturunanmu akan seperti pasir di pinggir pantai dan seperti bintang di langit. Usia sudah 75 tahun, istri sudah menopause, tidak mungkin lagi melahirkan. Itu kan hal-hal yang logika, yang secara ilmu kesehatan tidak masuk akal. Tapi janji itu diperkatakan bagaimana ini mungkin terjadi. Tapi Abraham terus melangkah, benar. Ada Ishak, ada Israel, 12 suku, dan sampai dengan sekarang kita termasuk Israel secara rohani adalah keturunan Abraham. Karena apa? Karena Abraham percaya akan janji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, walaupun sulit, walaupun berat, tetap maju di dalam Tuhan. Tantangan boleh ada, rintangan boleh ada, maju di dalam Tuhan. Yang terakhir adalah siap melayani. Matius 28 ayat 19. Teman-teman pelayan sudah bisa maju ke depan. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji Tuhan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Tugas kita adalah selama kita ada di dunia ini, pergilah, jadikan semua bangsa murid. Kedua, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang ketiga, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Janjinya, Tuhan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Sesuatu yang menakutkan bagi banyak orang adalah ketidakpastian ekonomi global. Tapi ingat, janji Tuhan, Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Ketidakpastian di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah politik yang penuh dengan gejolak, Tuhan berkata, aku akan menyertai kau sampai kepada akhir zaman. Tugas kita adalah beritakanlah Injil amanat agung Kristus. Karakter murid sejati yang pertama, milikilah perubahan hidup yang radikal. Yang kedua, milikilah komitmen yang kuat untuk mengikut Tuhan. Yang ketiga, jadikan Yesus sebagai penguasa dalam kehidupanmu. Yang keempat, tidak gentar menghadapi ujian. Dan yang kelima, siap melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dimanapun kita berada.